الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Beliau, karena dengan nasihat yang kita tidak tahu jadi tahu, yang lupa jadi ingat. Nah, satu dari sekian banyak nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim serta beberapa perawi hadis. Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta zonantu annahu sayuwarrisuhu. Senantiasa malaikat Jibril datang kepadaku dan berwasiat tentang tetangga, sampai-sampai aku menduga tetangga itu akan saling mewarisi. Biasanya kalau kita mati meninggalkan harta, hartanya itu disebut harta waris. Itu buat siapa harta waris? Buat keluarga, buat istri, buat anak, buat orang tua. Kalau Nabi sampai menduga antar tetangga itu saling mewarisi, itu artinya dengan tetangga mestinya seperti keluarga sendiri. Maka pada masyarakat kita, orang yang bertetangga itu disebut dengan RT. RT singkatannya rukun tetangga. Sama tetangga harus pada rukun. Ini malah ketua RT-nya yang kagak rukun. Jangan sampai malah ketua RT tidak rukun. Bagaimana dia mau merukunkan warganya? Itu. Jadi dengan tetangga harus rukun. Nah, kenapa? Karena ini ukuran keimanan. Nah, di dalam hadis lain riwayat Bukhari dan Muslim itu disebutkan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Nah, tetangga dekat, tetangga di depan rumah kita, tetangga kanan, kiri, belakang, itu tetangga dekat. Sebenarnya se-RT itu jadi tetangga dekat tuh. Kalau tetangga jauh se-RW, sekelurahan, nah itu tetangga jauh. Bahkan beda kelurahan. Ketika berkenalan, tinggal di mana Pak Ustadz? Saya tinggal di Kelurahan Sukabumi Selatan. Oh, deket dong sama saya Sukabumi Utara. Tetangga kalau gitu, dia bilang begitu, tetangga. Beda kelurahan dibilang tetangga. Nah, tetangga jauh. Nah. Jadi berlaku baik kepada tetangga. Bagaimana berlaku baiknya? Pertama, tidak menyakiti tetangga. Jangan sakiti tetangga. Apanya? Perasaannya, apalagi fisiknya. Nah, jangan menyakiti tetangga. Di dalam hadis Bukhari, Ahmad, Ibnu Majah dan Abu Daud itu disebutkan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya. Menyakiti tetangga berarti apa-apa yang tetangga tidak suka, kita melakukannya. Kalau kita enggak suka tetangga kita melakukan itu, ya kita jangan melakukan itu. Umpama kita ini seneng musik dangdut misalnya,
senang musik dangdut. Kita nyetel dengan suara yang keras, kedengeran sama tetangga. Apalagi tinggalnya di rumah petak, rumah kontrakan, temboknya satu buat berdua. Bahkan ada ventilasinya tuh, lubang anginnya, sehingga tetangga ngomong kita dengar, kita ngomong tetangga dengar. Apalagi nyetel musik keras suaranya, nah dia merasa terganggu. Itu namanya menyakiti. Jadi apa-apa yang tetangga nggak suka jangan kita lakukan. Apalagi buang sampah di pekarangannya, nah itu juga namanya menyakiti tetangga. Yang kedua, menghormati dan menghargai. Hormati tetangga, hargai tetangga. Kadang-kadang tetangga itu memanfaatkan apa yang kita punya, memanfaatkan apa yang kita punya. Misalnya tetangga menjemur pakaian, cuma terik matahari itu adanya di pagar rumah kita, lalu dia menjemur di pagar rumah kita. Ya biar aja, jangan marah, hormati, hargai. Cuma kan sering orang marah, akhirnya gara-gara persoalan sepele itu jadi tidak akur sama tetangga. Di dalam hadis disebutkan, salah seorang dari kalian jangan sekali-kali melarang tetangganya meletakkan kayu di dinding rumahnya. Ya, kalau tukang kayu, dia beli kayu, papan. Saya dulu ngalami di Pondok Pinang, karena Pondok Pinang itu pengrajin kayu. Sehingga kalau beli papan, itu papannya masih basah. Karena masih basah, dijemur dulu. Ngejemurnya di dinding rumah tetangga. Karena apa? Karena sinar mataharinya kenanya dinding rumah tetangga itu, ngejemur di situ. Ya cuma kan masalahnya karena tetangga saudara juga, nggak marah dia. Sebelah kanan encing, sebelah kiri encang, di belakang keponakan, di depan yang engkong, dia juga, nggak ada yang marah. Tapi ketika orang lain, itu kadang-kadang nggak suka. Ya jangan begitu, biar aja. Bahkan sebagai bentuk penghargaan, penghormatan pada tetangga, kalau kita misalnya mau jual rumah, mau jual tanah, ngomong-ngomong sama tetangga, meskipun nggak ada urusannya, tapi ngomong-ngomong juga sama tetangga. Kenapa? Karena bisa jadi yang membeli nantinya itu orang yang perilakunya dia nggak suka. Misalnya apa? Sesudah dijual, ternyata orang yang membeli ini memelihara anjing, misalnya memelihara anjing, gonggongannya mengganggu tetangga. Tapi kalau kita udah ngomong-ngomong, Pak, saya ini kan mau pindah kemana? Pindah ke Bogor. Emang kenapa pindah ke Bogor? Di Bogor lebih adem, makanya ini rumah mau saya jual. Oh baguslah, mudah-mudahan ada yang beli. Nah gitu. Kalau bapak mau beli boleh, kali mau ngelebarin rumah, tanah. Wah saya dari mana duitnya? Nah gitu. Yang penting udah ngomong.
Dalam perkembangannya ternyata sudah ada yang beli kemudian menempati rumah itu, ternyata dia pelihara anjing. Tetangga terganggu. Ya, apa boleh buat? Yang penting saya udah ngomong, kira-kira begitu. Yang ketiga, dengan tetangga itu tidak melampaui hak milik. Jangan ngambil yang punya tetangga. Milik tetangga kita ambil. Misal, ini tanah saya, ini tanah tetangga, cuma belum dikasih batas, belum dikasih pagar. Nah, tetangga itu ternyata mau bikin pagar. Sebenarnya dia mau bikin pagar, dia punya motif yang tidak bagus. Kenapa? Dia mau ngambil pohon duren punya saya. Karena pohon duren itu letaknya persis di batas tanah. Dia pengen ngambil pohon duren itu. Pura-pura mau bikin pagar. Pak Haji, oh ya, ada apa? Saya pengen bikin pagar nih, karena ini tanah belum dipagerin. Oh iya boleh, bagus. Cuma kan mesti diukur dulu nih, batas-batasnya benar apa enggak. Nih di sini. Oh iya udah benar. Dia pasang tali. Saya kemudian masuk ke dalam rumah. Ketika saya masuk ke dalam rumah, itu tali dia geser. Dia geser 10 cm misalnya, apa 15 cm. Habis digeser, patok digeser, kemudian gali lubang, pasang pondasi pagar, pasang bata. Sore-sore saya duduk di teras rumah sambil nengok ke tembok yang baru saja dibikin. Lagi saya perhatikan itu tembok pagar, lah pohon durian gua kenapa jadi ke situ? Mau komplain nggak enak karena tadi pagi sama-sama ngukur nggak dikomplain. Masa iya itu pohon durian gua jadi masuk ke sono kan gitu. Ini menimbulkan hubungan yang tidak bagus. Maka jangan ambil tanah tetangga meskipun cuma sejengkal. Barang siapa mengambil sejengkal tanah milik orang lain atau milik tetangga, maka Allah akan menghimpitnya dengan 7 bumi. Itu dalam hadis Bukhari dan Muslim. Jadi jangan suka mengambil milik tetangga. Sekarang kan banyak terjadi, kalau sama tetangga aja dia ngambil, apalagi sama orang lain. Sehingga sebidang tanah sertifikatnya ada 2, sertifikatnya ada 3. Dulu kan dia mau pakai tanah saya, Pak, saya melihat tanah Bapak itu nggak dimanfaatkan. Iya belum. Bagaimana kalau saya manfaatkan? Mau ngapain? Saya mau jualan soto. Saya pakai tempat Bapak itu di situ, nanti saya bawa gerobak sama meja, pasang tenda dikit. Oh ya boleh. Udah. Dia dagang soto di situ, pelanggannya banyak. Karena pelanggannya banyak, lama-lama dia bikin bangunan setengah permanen. Sesudah dia bikin bangunan setengah permanen, karena dagang siang malam, akhirnya apa? Dia bikin kamar, tidur di situ. Dia ajak istrinya di situ. Pelanggan makin banyak, akhirnya apa? Ponakan lagi diajak. Jadi rumah di situ. Dia bikin sertifikat.
Petugas-petugas kan bisa disogok, dapat dia sertifikat. Udah dapat sertifikat, dia pasang papan, tanah ini milik, gitu. Dia tulis namanya, sertifikat nomor sekian. Ada nggak yang begitu, Pak? Banyak. Kalau ditanya ada, jawabannya ada, jangan banyak. Habis emang banyak, Pak Ustadz. Suatu ketika yang punya tanah lewat situ, loh, kok tanah gua dipasangin papan? Dia komplain, kenapa pasang papan? Ya kalau bukan tanah saya, masa saya nggak pasangin papan? Ini tanah gua, lu kenapa jadi begitu? Kan dulu lu mau numpang jualan soto, katanya pakai gerobak, meja, tenda dikit. Lah ini sekarang kenapa udah ada bangunan rumah? Ya saya nggak mungkin dong bangun rumah kalau bukan tanah saya. Sertifikat gue punya, saya juga punya sertifikat. Ribut, dibawa ke pengadilan. Ke pengadilan bukan cari keadilan, tapi cari pembenaran. Kenapa? Jaksa bisa disogok, hakim bisa disogok, panitera bisa disogok, kan begitu. Di negeri kita kan begitu banyak. Ya, sogok menyogok dianggap biasa. Mau pergi haji nyogok juga. Mau pergi haji nyogok juga. Bagaimana caranya? Kan orang pergi haji antri. Kan di antara orang yang sebenarnya udah boleh berangkat berdasarkan urutan, mungkin meninggal, kan gitu. Kalau meninggal kan mestinya antrian berikutnya. Nah, tapi kan antrian berikutnya udah dikasih tahu, Bapak nanti berangkatnya tahun 2027. Oh iya, gitu. Dengan adanya orang meninggal, mestinya dia naik tuh. Misalnya jadi 2026, jadi 2025 gitu. Sementara yang 2030 maju dia. Kata si petugas, ya bisa juga sih dimajuin, ya cuma kan ada biayanya. Gitu. Biaya apa itu namanya nyogok? Ada yang begitu, saya dapat ceritanya. Apalagi sertifikat. Karena nyogok, akhirnya apa? Hakim memenangkan. Maka diingatkan oleh Allah, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litaqulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang tidak benar. Apalagi kalau kamu sampai membawanya kepada hakim. Kenapa? Biar supaya kamu bisa makan harta orang dengan cara berdosa, padahal kamu tahu itu bukan punya kamu. Ini Al-Baqarah 188. Maka para mufassir mengatakan keputusan hakim tetap tidak menghalalkan sesuatu yang memang tidak halal. Meskipun hakim memutuskan itu tanah kamu, tetap saja itu bukan tanah kamu. Karena kamu memenangkan perkara dengan cara yang tidak benar. Nah begitu, jadi jangan suka mengambil hak milik orang lain. Baik, nanti kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya, poin-poin tentang bagaimana berakhlak baik pada tetangga. Saya lebih mempercepat waktu kajian ini karena mau hadir dalam pelantikan pengurus Dewan Masjid Indonesia di Matraman, karena saya juga yang harus dilantik sebagai pengurus pusat Dewan Masjid Indonesia oleh Pak Yusuf Kalla sebagai ketua umum. Jadi nggak ada tanya jawab dulu, insya Allah nanti kita sambung lagi.
kesempatan lain kalau mau nanya-nanya boleh ke ruangan saya di sebelah kanan, di ruangan Hairul Ummah. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.